Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 kelas B Islam Interdisipliner. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami terkait materi mengenai kontribusi personal dalam bidang yang ditekuni. Sebelum masuk pada materi kali ini, saya akan menyebutkan nama-nama anggota dari kelompok 6. Yang pertama ada Angelica Frila Estrella, yang kedua Safira Ega Permatasari, yang ketiga Yesi Anggreni Anugrah, yang keempat Fitri Dian Saharini, yang kelima Cynthia Yohana Aksah, yang keenam Yunike Maulina, yang ketujuh Dian Ayu Rismawati, yang kedelapan Muhammad Manik Ridho Raharjo, dan yang kesembilan Maulidia Zalfa Nadira. Di sini saya akan memberitahu apa saja yang akan kami bahas terkait presentasi kali ini. Yang pertama ada definisi kontribusi personal dalam bidang pendidikan. Yang kedua, peran pendidik dalam Islam. Yang ketiga, sifat-sifat pendidik dalam Al-Quran. Dan yang keempat, keutamaan menjadi seorang pendidik dalam Islam. Perspektif Islam tentang ilmu pengetahuan dan pendidikan. Pengetahuan ilmiah orang Arab pada mulanya sangat terbatas dan secara umum bersandar pada mitologi. Orang-orang yang punya rasa ingin tahu begitu masuk Islam, tertarik atau bahkan terpersona dengan pengetahuan kuno yang secara tiba-tiba mereka ketahui. Segera mereka melihat manfaat dari pengetahuan tersebut bagi mereka, terutama dengan perintah agama baru ini untuk meneliti jagat raya dan menemukan realitas ciptaan Tuhan. Al-Quran tidak melarang penyelidikan dan jagat raya, sebaliknya justru menganjurkan kegiatan ilmiah ini, sebab penggunaan pengetahuan dan akal secara benar hanya akan menghasilkan kebaikan. Itulah sebabnya ilmuwan-ilmuwan pada masa awal secara terbuka mengambil pengetahuan baru ini dan menggabungkannya ke dalam kerangka kerja intelektual mereka. Dalam kajian tentang pendidikan tinggi atau pendidikan jenis apapun, terdapat satu sikap filosofis terhadap pengetahuan dan proses memperoleh pengetahuan. Pada level permukaan, istilah-istilah kurikulum dan pengajaran selalu mendapat perhatian lebih awal dalam diskusi-diskusi tentang pendidikan. Tetapi pada level yang lebih dalam, epistemologislah yang sebenarnya menjadi pemegang kunci proses belajar dalam satu lingkungan budaya tertentu. Bagaimana seseorang mengetahui satu objek dan apa yang layak diketahui masih tetap merupakan pertanyaan-pertanyaan esensial dalam pembahasan pendidikan. Ini adalah soal nilai-nilai dan di tengah masyarakat Islam masa klasik. Jawaban terhadap pertanyaan tersebut berada dalam keyakinan agama Islam itu sendiri. Seperti pada kebanyakan masyarakat teokritis, pendidikan tinggi dan kegiatan menuntut ilmu di tengah masyarakat Islam klasik tergantung pada dan ditentukan oleh kepercayaan religius yang dominan. Dalam soal ini, pandangan Islam tentang alam dan realitas. Para ulama Islam tidak mencari filsafat pendidikan untuk menentukan arah pendidikan tinggi dan arah pencarian pengetahuan, tetapi memperjuangkan sebuah teosofi sebagai kerangka kerja dasar untuk mengatur seluruh aspek kehidupan umat. Muslim periode klasik meyakini kesatuan seluruh alam dan merasa segan untuk membagi pengetahuan ke dalam bidang-bidang seperti agama, filsafat, matematika, ataupun sains. Sistem teosofi mereka yang berasal dari wahyu Al-Quran menggabung semua ini dalam satu pandangan dunia yang mengarahkan mereka dalam seluruh kegiatan kultural dan intelektual. Dengan menyandarkan diri pada Al-Quran sumber utama dan hadis sarana penafsiran kehendak Tuhan, sejumlah fenomena alam dan sosial tetap merupakan teka-teki bagi ilmuwan Muslim. Secara kebetulan, ketika mereka menemukan filsafat dan sains Yunani,
Mereka menemukan sebuah perspektif tentang belajar dan pengetahuan yang sejalan dengan kepercayaan. Neoplatonisme dalam bentuknya yang telah dikristenkan menawarkan suatu penjelasan atas nama yang sesuai dengan kebenaran-kebenaran wahyu yang secara garis besar dikemukakan dalam Al-Quran. Kontribusi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah sumbangan atau pemberian. Jadi, kontribusi adalah pemberian adil setiap kegiatan, peranan, masukan ide, dan lain sebagainya. Merujuk pada makna tersebut, maka secara umum, kita dapat menjelaskan bahwa kontribusi merupakan daya dukung atau sumbangsi yang diberikan oleh sesuatu hal yang memberi peran atas tercapainya sesuatu yang lebih baik. Dengan kontribusi, berarti individu tersebut juga berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas hidupnya. Kontribusi dapat diberikan dalam berbagai bidang, yaitu pemikiran, kepemimpinan, profesionalisme, finansial, dan lain sebagainya. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa arti kontribusi adalah sumbangsih yang diberikan dalam berbagai bentuk kepada pihak lain untuk mencapai sesuatu yang lebih baik dan lebih efisien. Peran pendidik dalam Islam. Al-Ghazali dalam Mahmud menurut pandangan pendidikannya, kedudukan pendidik atau guru sangat penting dalam mengajarkan ilmunya. Tidak akan ada proses pengajaran tanpa adanya pendidik atau guru. Semua ilmu yang diajarkan guru harus mengandung nilai Islam, dan nilai Islam tersebut harus dibentuk dan ditransfer oleh pendidik atau guru. Nilai-nilai Islam yang diajarkan pendidik atau guru kepada peserta didik setidaknya berpedoman kepada Al-Quran. Pendidik atau guru harus mampu mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan Al-Quran yang meliputi agama, sosial, humaniora, serta sains dan teknologi. Dengan itu, peserta didik mampu mengintegrasikan permasalahan kontemporer dengan Al-Quran, baik masalah keagamaan, sosial, humaniora, atau sains dan teknologi. Pendidik yang merupakan salah satu komponen dalam sistem pendidikan yang diharapkan dapat menjadi sosok pribadi yang memiliki sejumlah atribut kepribadian yang dapat menempatkannya sebagai panutan, teladan, serta orang yang mempengaruhi secara positif terhadap anak didiknya. Sifat dan pribadinya harus mencerminkan pribadi yang luhur, sebagaimana halnya Rasulullah SAW yang mampu menunjukkan dengan sempurna bahwa Al-Quran sebagai jiwa dan akhlak beliau, sehingga nantinya diharapkan akan melahirkan peserta didik yang berakhlak dan berbudi pekerti yang baik. Sifat-sifat pendidik dalam Islam. Yang pertama, sabar. Mengenai sifat-sifat yang harus dimiliki oleh pendidik terkandung dalam surat Fussilat, yaitu surat 41 ayat 34-35, yang merupakan wujud pendidikan Allah kepada Nabi Muhammad SAW ketika berdakwah atau menyampaikan risalah yang diembannya. Walaupun ayat tersebut secara langsung bukan merupakan ayat tentang pendidikan. Kesabaran berasal dari kata dasar sabar, yang berarti tenang, dan kesabaran berarti ketenangan hati dalam menghadapi cobaan atau sifat tenang. Kesabaran merupakan kunci kesuksesan dakwah atau pendidikan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di bawah bimbingan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya dengan kesabaran dan tawakal, seorang yang tidak bisa membaca dan menulis dapat melaksanakan tugas berat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengajarkan risalah keislaman dan menyampaikan wahyu yang diterimanya. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Keutamaan menjadi seorang guru atau pendidik. 1. Mendapat derajat yang tinggi. Sebagaimana menuntut ilmu, seorang guru atau pengajar juga akan dinaikkan derajatnya, sebab seorang guru yang baik dan berlandaskan pada nilai pengajaran Islam akan selalu mengajarkan ilmu yang bernilai kebaikan
dan bermanfaat sebagaimana cara berdakwah yang baik menurut Islam. Sehingga kemudian hasilnya tidak hanya bernilai kebaikan bagi yang menerima, tetapi juga berbuah kebaikan bagi yang mengajarkan. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surah Al-Mujadalah ayat 11 berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanashuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepada kalian, luaskanlah tempat duduk di dalam majelis-majelis, maka luaskanlah untuk orang lain. Maka Allah Subhanahu wa taala akan meluaskan untuk kalian, dan apabila dikatakan berdirilah, maka berdirilah. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Allah Maha mengetahui atas apa-apa yang kalian kerjakan. Para guru dan pendidik akan mendapatkan pahala dari Allah meskipun dia telah wafat. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Artinya, sungguh kamilah yang menghidupkan orang-orang yang mati, dan kamilah yang mencatat apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab yang jelas, Lauh Mahfuz, Quran surah Yasin ayat 12. Selanjutnya, pengintegrasian pada level materi, yaitu mengkaitkan ilmu dengan kajian keislaman. Pengintegrasian ini juga tergambar dari materi bahasa Indonesia yang dikaitkan dengan dalil-dalil seperti memasukkan ayat Al-Quran dan hadis yang berhubungan dengan materi bahasa Indonesia. Selanjutnya, mengkaitkan materi juga dengan nilai-nilai Islam seperti nilai-nilai akhlak dalam berbahasa, yaitu berbicara secara sopan, ramah, dan jujur. Di samping itu juga menggunakan nama-nama Islami dalam materi-materi, cerita-cerita Islami, meluruskan hal yang berhubungan dengan bahasa Indonesia yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, seperti kalimat perintah tanpa diawali dengan kata tolong. Dongeng-dongeng yang perlu diluruskan agar peserta didik tetap berada pada ajaran Islam yang benar. Dengan memahami pentingnya melaksanakan integrasi atau perpaduan nilai-nilai Islam dalam pembelajaran bahasa Indonesia, maka para guru diharapkan dapat memahami level pengintegrasian yang secara normatif dapat dijadikan perspektif alternatif bagi para guru dalam melaksanakan proses pembelajaran bahasa Indonesia. Di
Diharapkan juga adanya keterpaduan penyelenggaraan pendidikan yang mengharuskan nilai-nilai Islam pada pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah sehingga dapat diterapkan secara terpadu sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan siswa. Kenyataannya, integrasi nilai-nilai Islam dalam pembelajaran bahasa Indonesia memiliki implikasi terhadap peningkatan tanggung jawab moral dan akhlak siswa sehingga menjadi sumber daya bangsa yang mumpuni. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Pembelajaran yang dilakukan terdapat pengintegrasian Islam pada materi pidato, yakni dengan salam, penghormatan, dan puji syukur kehadirat Allah. Berpidato menggunakan bahasa yang baik, benar, dan sopan, serta isi pidato yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Selanjutnya, strategi yang dilakukan guru, pendekatan, bahasa komunikatif, guru yang santun, ramah, penguat-kuatan yang diberikan oleh guru, dan kebebasan berpendapat yang dikembangkan guru dalam pembelajaran. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam menyampaikan materi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.